Setiap orang memiliki tujuan dalam hidupnya. Your better future is a dream for yourself and for your family. Where do you want to go? What do you want to do? What do you want to be? What do you want to see? Apakah hubunganmu dengan tujuanmu sehat? Your goal is going to be just a fanciful desire that you made up in your mind. And that is not even yours. Your goals are all borrowed from 10 other people. Whatever is the trend today, that is your goal, isn't it? I see so many young people, like they're in such a hurry to somewhere, I don't know where. I was, all of these years, I was obsessed about what's gonna happen. And if this happens, I'll do that, and 6 months from now, I'll be here. So I wanted to be in control. I was so obsessed about my future. I was taking very bad responsibility about the past. But all I was doing was frequently swinging from past to future, not living in actual state. Bagaimana pengejaran tujuan mempengaruhimu dalam memandang dirimu sendiri? They'll do anything for everyone else. They push themselves beyond their limits, and then they won't even recognize the limits because they feel, well, if I'm not doing everything for you, then I'm not a good person. A lot of people no longer do work that has any meaning to them. When we do work that's not creative, that doesn't reflect who we are, that imposes depression, anxiety, a sense of meaninglessness. We become alienated from ourselves. And depression is your body saying to you, I don't want to be this character anymore. I don't want to hold up this avatar that you've created in the world. It's too much for me. Apakah kamu merasa berharga ketika berhasil? Dan merasa tidak berguna ketika gagal? Welcome to being most people. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Untuk menjawabnya, mari kita mulai perjalanan ini dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga, atau lebih tepatnya, ini tentang bagaimana orang tua mendidik kita. Pada dasarnya, orang tua akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi, dalam batas tertentu, kekurangan informasi bisa membuat orang tua melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dari banyak hal yang sekilas terlihat baik, ada satu yang bisa merugikan anak di masa depan, yaitu cara memuji. Dalam bukunya yang berjudul Mindset, Carol Dweck, seorang profesor psikologi di Universitas Stanford, menyimpulkan hasil 7 eksperimennya dengan ratusan anak bahwa memuji anak berdasarkan usaha yang diberikan adalah cara yang terbaik untuk mengajari mereka bahwa keahlian dan pencapaian datang melalui komitmen dan usaha. Tapi apa yang kita saksikan di lingkungan kita justru berlawanan. Kita lebih sering melihat orang tua memuji anaknya berdasarkan kecerdasannya, seperti, kamu anak yang pintar, kamu hebat. Bahkan beberapa dari kita mengalaminya sendiri. Meskipun pujian seperti itu bisa membuat rasa percaya diri anak meningkat pada awalnya, itu sebenarnya justru membahayakan motivasi dan prestasi mereka. Secara tidak sadar, orang tua menanamkan pesan kepada anak bahwa jika mereka melakukan kesalahan, mereka bukan anak yang pintar. Jika mereka gagal, mereka bukan anak yang hebat. Anak akan tumbuh menjadi seseorang yang takut mengambil tantangan atau resiko karena khawatir dihakimi. Bagi anak, ketakutan seperti itu sangat masuk akal. Menghindari tantangan atau resiko berarti tidak melakukan kesalahan lain. Dengan kata lain, ketakutan mereka adalah bentuk usaha untuk mempertahankan gambaran dirinya sebagai anak yang pintar, hebat, dan baik di mata orang tua. Ini adalah usaha anak untuk meningkatkan peluang mereka agar tidak tersakiti. Ini jugalah yang menjadi salah satu alasan kenapa saat kita dewasa, kita sulit mendefinisikan kesuksesan, target masa depan, atau tujuan versi kita sendiri. Kita kehilangan motivasi intrinsik, di mana kita mengusahakan sesuatu demi aktivitas itu sendiri dan kepuasan pribadi karena sudah mengusahakannya. Justru, yang semakin menguat adalah motivasi ekstrinsik, di mana kita mengusahakan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tua atau hal eksternal lainnya. But Professor Kasser showed a couple of really interesting things. Firstly, the more you are driven by extrinsic values, the more your intrinsic values are starved, the more likely you are to become depressed and anxious by quite a significant amount. There's a famous Stanford study done at Bing Nursery School, and they took the kids that really like to draw, and they started giving them little gold stars on their drawings. And then they like the gold stars for a kid, that's an extrinsic reward. And then they stopped doing that, and the kids stopped drawing.
They associate the good feeling of doing it with the external rewards. We have to be very cautious about how much of our internal dopamine we attach to external rewards if we want to continue to grow and pursue and focus and work hard. Ketidakseimbangan antara dua motivasi itu semakin diperburuk ketika kita hidup dalam masyarakat modern yang lebih luas. Something going on in society. From the moment we're born, we're immersed in a machine that is designed to get us to neglect what is important about life. We actually are affected also by the toxicity of human relationships or the lack of human relationships that this kind of a society that emphasizes material values teaches us to pursue. My generation got horrible advice from our parents, from our teachers, and that advice was follow your dreams. And that was it, by the way. There was no like, what are your dreams? Are they realistic? What happens when they don't work out? Are your dreams real? You're primarily valued for your contribution to the group, and that has been lost in modern society. People are enormously self-serving. Capitalism basically instructs us to do so. Telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. These conditions are normal responses to abnormal circumstances. Di dunia sekarang ini, kita dibanjiri pelajaran yang semakin memberi kita tekanan. Wanita menginginkan pria kaya. Jika seorang wanita bertemu dengan pria yang lebih baik, dia akan meninggalkannya. Pria menginginkan seks. Jika wanita tidak bisa memenuhinya, pria akan mencarinya di tempat lain. Pengalaman dan keahlian kerjamu akan kalah dengan seseorang yang memiliki orang dalam. Kita hidup dalam masyarakat di mana nilai diri terletak pada seberapa cantik kamu, seberapa kaya kamu, seberapa berkuasa kamu. Sedangkan bagaimana diri kita sebagai individu menjadi nomor sekian. Acara TV, konten media sosial, novel percintaan, turut andil mengulangi pelajaran-pelajaran ini. Sekarang, gabungkan semua hal tadi dan sangat besar kemungkinan kita untuk tidak memiliki rasa aman dan perasaan cukup. Akhirnya, beberapa di antara kita membuat tujuan berdasarkan orang lain atau hal eksternal lainnya. Orang lain kaya karena menjadi pengusaha, kita berupaya menjadi pengusaha. Orang tua menyuruh kita menjadi PNS, kita berusaha menjadi PNS. Masyarakat mengagumi seorang artis, kita bekerja keras untuk menjadi artis. Tidak ada yang salah dengan semua profesi itu. Yang salah adalah ketika kita mengusahakan sebuah tujuan tanpa mempertanyakan alasan jelas kenapa kita harus mengejarnya atau bahkan mengusahakannya hanya sebagai bentuk memenuhi harapan orang lain. Ini menyebabkan perasaan tertekan dan cemas. Bukankah yang mendekatkan kita pada kehidupan yang penuh dan berarti adalah ketika kita bisa mengusahakan tujuan sebagai bentuk memenuhi nilai dan aspirasi diri kita sendiri? Sayangnya, bagi beberapa orang, keluar dari sistem yang menghancurkan tujuan pribadi seperti ini menjadi sesuatu yang sangat sulit. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena keterbatasan yang mereka miliki lebih besar daripada kita. Kontras dengan mereka, kita bisa mengusahakan tujuan versi diri kita sendiri. Tapi, apakah kamu yakin jika tujuan yang kamu usahakan adalah sesuatu yang memang sejalan dengan keinginan terdalammu? Bagaimana jika setelah mencapai tujuan itu, kamu hanya menyadari bahwa itu tidak memberi jawaban yang kamu cari? Jauh lebih penting untuk memperhatikan kemana kita pergi daripada seberapa cepat kita mencapai tujuan. Tapi, kenapa? Pada tahun 1958, jurnalis Hunter Stockton Thompson menulis sebuah surat balasan untuk temannya yang meminta nasihat kehidupan, Hume Logan. Dari semua kebijaksanaan yang ada dalam surat itu, ada bagian yang menurutku bisa membantu kita untuk melihat lebih dalam hubungan kita dengan sebuah tujuan. Jadi, bagaimana seseorang menemukan tujuan? Bukan tujuan yang tidak mungkin, tapi tujuan yang nyata dan berwujud. Bagaimana seseorang bisa yakin dia tidak mengejar ilusi kebahagiaan, sebuah tujuan manis yang menggoda, yang memiliki sedikit nilai dan tanpa substansi? Jawabannya, dalam arti tertentu, adalah tragedi kehidupan yang menjelaskan bahwa kita berusaha memahami tujuan, bukan individunya. Kita menetapkan tujuan yang menuntut kita hal-hal tertentu, dan kita melakukan hal-hal itu. Kita menyesuaikan diri dengan tuntutan konsep yang tidak bisa berlaku. Ketika kamu masih muda, katakanlah kamu ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. Aku rasa cukup aman untuk mengatakan bahwa kamu tidak lagi ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. Kenapa? Karena cara pandangmu telah berubah.
bukan petugas pemadam kebakaran yang berubah, tapi dirimu. Setiap orang adalah jumlah total dari reaksinya terhadap pengalaman. Saat pengalamanmu berbeda dan berlipat ganda, kamu menjadi seseorang yang berbeda. Dan karena itu, perspektifmu berubah. Hal ini terus berlanjut. Setiap reaksi adalah proses pembelajaran. Setiap pengalaman penting mengubah perspektifmu. Mempunyai tujuan jangka panjang memang bisa memberikan arah yang jelas kemana kita harus mengerahkan usaha. Tapi, di sana juga membawa masalah yang tidak kita lihat. Bersikeras mengusahakan tujuan jangka panjang adalah sesuatu yang rapuh. Karena begitu kita menetapkan diri pada tujuan tertentu, kita akan membiarkannya membimbing kita dalam segala kondisi. Kita akan mengejarnya secara membabi buta, bahkan ketika keadaan atau perspektif kita berubah. Bukankah apa yang kita suka hari ini bisa saja menjadi hal yang kita benci di kemudian hari? Bukankah apa yang kita percaya saat ini bisa saja menjadi hal yang kita kesampingkan di masa yang akan datang? Bukankah tujuan juga seperti itu? Tujuan yang kita anggap sesuai dengan diri kita di umur 17 tahun sangat mungkin menjadi berbeda ketika kita berusia 25 tahun. Jadi, bukannya malah kelihatan bodoh atau tidak untuk menyesuaikan hidup kita dengan tuntutan tujuan yang kita lihat dari sudut yang berbeda setiap hari. Bagaimana kita bisa berharap untuk mencapai sesuatu selain kegelisahan? Nasihat konvensional mengatakan bahwa kita harus memiliki mimpi yang besar. The biggest problem in the world is people dream too small. 100%. He has a dream and a goal, and he'll do whatever it takes. I dream big dreams. It is for you to dream big dreams. Kita disarankan untuk memulainya dari apa yang bisa kita nikmati dan kuasai, kemudian mendedikasikan diri untuk mengejar tujuan itu seumur hidup. Kita berpikir bahwa fokus pada pengejaran tujuan adalah pilihan terbaik. Tapi, ketika kita memberi waktu untuk memikirkan dan melihatnya lebih dalam, kita dihadapkan pada 3 realitas yang menimbulkan masalah sejauh ini. Pertama, kita menetapkan tujuan berdasarkan orang lain. Kondisi ini membuat kita tertekan, karena kita tidak hanya dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi juga harus menghadapi konflik internal seperti membandingkan diri dengan orang lain atau juga membohongi perasaan sendiri. Bukankah ini sangat melelahkan dan menguras emosi? 2. Kita menjadikan tujuan sebagai kebutuhan. Memperlakukan tujuan sebagai kebutuhan akan mengembangkan perasaan takut, kecewa, atau rasa malu jika kita gagal mencapai tujuan tersebut. Kita bisa berakhir dengan menyalahkan orang lain, keadaan, diri sendiri, atau gabungan semuanya. Bukankah itu cara termudah yang sering dilakukan ketika sulit menerima kenyataan? 3. Kita terlalu kaku pada tujuan. Entah kenapa, beberapa di antara kita sangat anti dengan sikap menyerah ketika mengusahakan tujuan, bahkan pada kondisi yang sebenarnya sudah tidak mendukung. Ini membuat kita merasa asing dengan perubahan, menghiraukan batasan diri, dan melewatkan kesempatan lain. Memang, sebagian dari kita dapat memilih tujuan dan mampu mengejarnya selama beberapa dekade. Tapi ini adalah pengecualian, bukan aturan. Kita harus menerima fakta bahwa konsisten atau pantang menyerah dalam mengejar tujuan yang sama memang tidak berlaku bagi semua orang. Bagaimanapun, kita semua adalah produk dari jumlah pengalaman kita. Seiring berjalannya waktu, semua pengalaman yang terakumulasi akan mengubah perspektif kita, dan perspektif ini tidak selalu sejalan dengan tujuan yang telah kita pilih sebelumnya. Dari sini, aku kira kita bisa setuju bahwa cara yang lebih baik untuk membuat tujuan adalah dengan tidak berkomitmen pada tujuan jangka panjang yang mungkin atau mungkin tidak menjadi pilihan yang baik, tetapi berfokus pada cara kita mendefinisikan diri sendiri melalui umpan balik pengalaman. Jadi, kita tidak berusaha menjadi petugas pemadam kebakaran, tidak juga berusaha menjadi bankir, polisi, atau dokter. Kita berusaha menjadi diri sendiri. Tapi jangan salah paham denganku. Aku tidak bermaksud bahwa kita tidak bisa menjadi petugas pemadam kebakaran, bankir, atau dokter. Tetapi kita harus membuat tujuan sesuai dengan individu, bukan membuat individu sesuai dengan tujuan. Cara pandang ini mengharuskan kita untuk memperlakukan tujuan secara fleksibel, di mana bisa berganti sesuai dengan kebutuhan saat itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika tujuan kita tidak tetap, bagaimana cara menentukan tujuan yang baru, tujuan yang mendekatkan kita pada pengejaran yang berarti?
Jika kita menjawabnya dengan hal-hal yang kita inginkan, kita akan mendapatkan daftar yang tidak terbatas, dan ini tidak banyak membantu kita. Pertanyaan yang lebih baik untuk ditanyakan adalah, dengan keadaan sekarang ini, cara hidup seperti apa yang tidak bisa aku toleransi? Di sini, kita akan mendapatkan daftar tentang hal-hal yang tidak kita inginkan, dan ini bisa mengarahkan kita ke pilihan tujuan yang lebih masuk akal atau tujuan yang bisa membantu kita bertahan hidup. Tidak lupa, kita juga harus bisa mempertimbangkan konteks lain, seperti bagaimana kondisi mental kita, sumber daya yang mendukung, keluarga, atau orang lain yang mungkin bergantung kepada kita, lingkungan, dan lain sebagainya. Tanpa konteks, semua informasi berakhir menjadi tidak berguna. Kita bisa saja memiliki tujuan untuk berbisnis setelah bertahun-tahun bekerja dengan orang lain, tetapi akan menjadi kurang bijak jika kita langsung keluar dari pekerjaan tanpa memikirkan pengaruhnya untuk kehidupan kita. Apakah kita siap untuk mengeluarkan lebih banyak uang, tenaga, waktu, dan pikiran untuk membangun bisnis? Apakah kita bersedia untuk memotong waktu berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi? Apakah kita benar-benar bisa menoleransi gaya hidup sebagai seorang pengusaha? Dengan konteks yang semakin jelas, kita akan lebih mudah untuk menentukan keputusan dan tindakan lanjutan. Apakah kita harus tetap menikmati cara hidup yang sama atau memilih mendedikasikan diri ke tujuan yang baru? Sebisa mungkin, usaha kita dalam mencapai tujuan lama atau baru bukan difokuskan untuk pengumpulan hadiah atau juga memenuhi harapan orang lain yang tidak sejalan dengan kita, tetapi untuk mendekatkan kita pada tempat yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dan mencerminkan diri kita dengan lebih autentik. Perbedaan antara keduanya terletak pada penyangkalan dan adaptasi. Pilihan ada di tanganmu.